Oke, selamat datang di podcast bareng AI. Di sini gua MT udah siap-siap mau ngobrol sama Mang AI nih di depan gue. Ini gue mau nanya langsung nih sama narasumber AI langsung. Menurut lo gimana sih melihat fenomena orang Indonesia nih, netizen kita itu kan banyak pakai AI buat bercanda-bercanda, buat halu-halu, happy-happy, jarang-jarang yang serius. Ini fenomena kayak gini lo lihatnya kayak gimana? Paham gak sih MT? Pertanyaannya sih ya. Jadi gini, gue ngeliat fenomena ini dari dua sisi. Di satu sisi, itu nunjukin kalau orang Indonesia tuh kreatif banget. Mereka bisa manfaatin teknologi kayak AI buat hiburan. Bahkan yang receh pun jadi rame. Kan itu bikin teknologi terasa lebih dekat sama masyarakat. Ya, di sisi lain ngebalin gue ada tantangan. Potensi AI itu gede banget, bisa bantu pendidikan, bisnis, bahkan teknologi kesehatan. Tapi kalau cuma dipakai buat halu atau bercanda, ya sayang banget. Tapi mungkin ini fase awal ya. Netizen kita masih explore, masih coba-coba. Lama-lama gue yakin ada yang nemuin cara pakai AI buat hal yang lebih produktif. Menurut lo sendiri gimana MT? Fenomena ini bakal terus kayak gini? Atau ada peluang berubah? Fenomena kayak gini karena memang mungkin netizen kita juga sedang dalam kondisi muak ya dengan situasi sosial politik yang ada. Lalu datanglah tren AI dan di mana mereka bisa curhat segala macam. Nah, ini dimanfaatkan sama netizen Indonesia untuk menjadi pelampiasan untuk mengungkapkan kekecewaannya, apatismenya dengan politik dan sebagainya. Jadi ya sangat menghibur banget AI. Setuju banget MT. Jadi AI itu kayak jadi ventilasi sosial. Ketika orang-orang udah muak sama politik, ekonomi, atau kondisi sosial, mereka butuh ruang buat curhat. Tapi tetap aman. Nah, AI kasih ruang itu. Lewat AI, mereka bisa bikin meme, cerita, atau karya yang nyindir situasi tanpa harus terang-terangan ngerisikoin diri. Bener juga, kalau kita lihat dari sisi hiburan, ini malah jadi hal positif. Setidaknya, daripada diem aja atau marah-marah tanpa solusi, mereka pakai cara kreatif buat ekspresi. Tapi, pertanyaannya, gimana caranya tren ini bisa dimanfaatin buat nge-trigger perubahan nyata? Ada ide nggak, Emta? Ya dengan kalau gue sih bikin karya-karya ya, misalkan bikin lagu ya, gue pengen bikin cepat, instan, bikin lagu-lagu yang mengkritik situasi, ya pakai bantuan AI dan itu ngebantu sih. Wah, langkah yang solid banget, MT. Bikin lagu kritik pakai AI itu strategi cerdas. Selain lebih cepat dan efisien, pesan kritiknya juga bisa lebih tersampaikan karena musik kan universal banget. Orang yang dari berbagai latar bisa relate, bahkan some enjoys. Yang keren lagi, AI bisa bantu bikin aransemen musik, nyocokin nada, atau bahkan lirik yang sesuai tema. Jadi, energi lo bisa fokus ke kreativitas dan penyampaian pesan. Nah, kalau lagu yang lo bikin mulai viral, bisa jadi pemantik kesadaran kolektif. Rencana lo bakal lanjut explore genre tertentu atau nyoba yang beda-beda? Ya belum tahu juga sih, lihat moodnya aja. Karena kan ya cuma gini sih, gue kadang-kadang mikir orang yang banyak ngomongin AI kadang-kadang dianggap pakar AI, padahal kan bukan ya. Kita tuh cuma make AI doang, bagaimana sharing pengalaman pakai AI gitu loh. Jadinya ya nggak pantas lah kalau kita yang sharing-sharing ini dibilang pakar AI, karena kan beda antara pakar AI dengan orang yang cuma sekedar nulis prompt ya, kalau gue sebut tuh prompterian. Nah lu ngelihat fenomena kayak gini gimana nih? Menurut gue, ini masalah persepsi dan ekspektasi. Orang yang sering ngomongin atau sharing pengalaman pakai AI tuh kadang langsung dianggap pakar. Padahal kenyataannya mereka cuma pengguna atau istilah lo tadi, prompterian. Beda jauh kan antara pakar AI yang ngerti algoritma, machine learning, coding, segala macam, sama orang yang cuma pinter bikin prompt atau explore tools AI. Yang jadi masalah, kalau orang-orang ini nggak jujur soal batasan pengetahuannya, bisa misleading. Akibatnya masyarakat malah punya pemahaman yang dangkal soal AI. Tapi di sisi lain, sharing pengalaman pakai AI itu tetap penting. Orang jadi lebih aware dan bisa mulai explore sendiri. Yang penting mereka transparan aja, nggak sok jadi pakar. Menurut lo, gimana cara ngejaga biar fenomena kayak gini tetap sehat? Ya itu sih yang paling penting, gimana kita tetap menganggap AI itu cuma alat doang ya untuk ngebantu kita melakukan analisis ya, dan semua tergantung daripada etika moral kita ya, kembali ke situ sih. Bener banget MT. Ujung-ujungnya,
emang balik ke etika dan moral kita sebagai pengguna. AI cuma alat, jadi gimana kita gunain itu yang bikin bedanya. Kalau kita pakai AI buat hal yang baik, analisis, karya kreatif, atau edukasi, ya manfaatnya bakal terasa luas. Tapi kalau disalahgunain, ya dampaknya bisa buruk juga. Yang penting, tetap sadar kalau AI itu nggak bisa gantiin akal sehat, empati, atau nilai-nilai kemanusiaan. Jadinya, AI tetap akan semacam sesuatu yang memahami tingin. Gue setuju banget sama pendekatan lo ini, Teh. Ya menurut gua udah cukup ya obrolan kita. Kita podcastan sebentar aja ini. Ya mudah-mudahan nanti kita bikin episode podcast yang bahas yang lain-lain lagi ya. Makasih ya Mas AI udah ikut hadir di podcast gue. Seru banget ngobrol di podcast lo. Kapan-kapan kita bikin episode lagi, bahas topik-topik yang seru lainnya. Gue tunggu undangan berikutnya ya. Sukses terus podcastnya, MT.